Perkenalkan, nama saya Dina Saul Agustina, kelas 12 MIPA 3, absen 11. Saya di sini akan berpidato mengenai pemberlakuan kembali ujian nasional untuk penentuan kelulusan siswa kelas 6, 9, dan 12 pada tahun pelajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan perihal pemberlakuan kembali ujian nasional untuk penentuan kelulusan siswa kelas 6, 9, dan 12 pada tahun pelajaran 2025-2026. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, apakah kalian sudah mendengar mengenai kabar ujian nasional yang akan diberlakukan kembali pada tahun pelajaran 2025-2026 ini? Tentunya sudah, bukan? Selama ini kita sudah terbiasa dengan sistem kelulusan yang tidak bergantung pada ujian nasional, akan tetapi bergantung pada asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan sistem mengukur kompetensi sikap dan kualitas pembelajaran pada siswa. Tapi ternyata pada tahun pelajaran 2025-2026 ini, ujian nasional akan kembali diberlakukan. Ujian nasional merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang menjadi salah satu tolak ukur pencapaian standar nasional pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Ujian nasional ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada akhir jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah akhir dan sederajat. Pelaksanaannya sendiri diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Mulai tahun 2021, pelaksanaan ujian nasional sudah ditiadakan dan secara resmi diganti dengan asesmen nasional. Penyelenggaraan ujian nasional untuk terakhir kalinya dilakukan pada tahun 2019. Namun pada tahun ajaran 2025-2026 ini, ujian nasional akan kembali diberlakukan. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, dari yang saya baca, menurut Bapak Abdul Mukti yang merupakan Menteri Pendidikan Dasar, ujian nasional kali ini bertujuan bukan untuk menentukan kelulusan, akan tetapi lebih untuk memeratakan kualitas siswa di seluruh Indonesia. Selain itu, hasil ujian nasional juga akan dipakai sebagai syarat ke jenjang pendidikan selanjutnya, termasuk pada perguruan tinggi. Yang menarik lagi, ujian nasional hanya akan diadakan di sekolah yang sudah terakreditasi. Namun, menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK, Nisa Felicia menyampaikan pandangannya bahwa pemberlakuan kembali ujian nasional ini dapat menjadi langkah mundur dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Nisa, ujian nasional banyak memiliki dampak negatif dari yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salah satunya adalah praktik mencontek yang sering kali terjadi. Bahkan sering kali dianggap wajar dan seolah-olah dilegalkan demi memastikan seluruh siswa mencapai tingkat kelulusan 100%. Nisa menilai bahwa sistem pendidikan yang seharusnya menitikberatkan pada proses belajar yang jujur
dan bermakna, bukan sekedar hanya mengejar nilai semata. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, menurut saya, sebagai seorang siswa, saya punya pendapat mengenai perihal ini. Rencana pemberlakuan ujian nasional ini memang bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya ujian nasional ini benar-benar adil dan tidak membebani kita. Yang pertama, dengan fasilitas belajar yang merata. Kita tahu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Kalau ujian nasional diberlakukan kembali, maka siswa harus mempunyai kesempatan belajar dengan sarana yang sama. Yang kedua, perlunya pelatihan guru. Maksud dari ini, pelatihan guru yang lebih baik lagi. Guru adalah kunci paling penting untuk kita. Kalau mereka belum siap, dengan pemberlakuan ujian nasional ini, tentu kita sebagai siswa juga pastinya kesulitan. Lalu, penilaian harus adil. Maksudnya, ujian nasional juga tidak boleh berdiri sendiri. Harus digabungkan dengan nilai harian, nilai tugas, dan ujian sekolah, maka hasilnya akan benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, pendampingan untuk para siswa. Menurut saya, ujian nasional itu membuat para siswa akan menjadi lebih stres. Jadi, kita sangat membutuhkan dukungan, baik dukungan dari guru, orang tua, maupun sekolahan, supaya kita tetap tenang dan lebih fokus lagi. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, saya yakin kalau teman-teman dan hadirin yang berbahagia, saya yakin kalau semua ini diperhatikan, ujian nasional tidak akan menjadi beban. Justru, ini bisa menjadi kesempatan buat kita untuk membuktikan kemampuan kita. Intinya, dengan adanya kembali ujian nasional ini, kita bisa semakin semangat belajar dan tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menghadapi perubahan ini dengan sikap positif. Dan semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.